Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan sebelum kita berbicara untuk isu-isu terkini seputar sepak bola untuk tim nasional, di mana tentunya kita sedang menunggu pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia melawan Turkmenistan di Gelora Bung Tomo di Surabaya dan kualifikasi U23 ya di Stadion Manahan Solo. Nah, ada berita terkini yang harus saya sampaikan, tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman, sebentar sore itu ada Robola di Spotify akan berbicara tentang tim nasional juga, di mana saya dan Boy Noya tampil. Anda silakan untuk membuka channel YouTube Spotify. Dan kabar terbaru, kalau kemarin saya sudah mengatakan bahwa pemain-pemain yang ada di Eropa sedang bersiap untuk menuju ke Indonesia, ya, yang terjadi justru ketika sedang bersiap untuk berangkat, satu pemain, Sain Patinama, ya, dikabarkan mengurungkan niatnya untuk bertolak ke Indonesia, tepatnya menuju ke Surabaya, karena mungkin dia kelelahan, kecapean, sehingga dia tidak jadi berangkat, padahal dia sudah siap. Pelatih dari Viking tempat atau klubnya Sain Patinama juga sudah mengizinkan bahwa Sain untuk berangkat. Dan dia sudah bergemas-gemas, tentunya siap untuk membela tim Merah Putih, tim Garuda kita. Tapi kabar yang saya dapatkan bahwa Sain ini tidak jadi untuk berangkat, ya. Sehingga apakah dia akan menyusul? Ya, sudah pasti dia tidak jadi. Hanya Sandy Walsh yang datang dan juga tentang Marcelino Ferdinand. Tapi sayang kalau Sain Patinama ini tidak ikut, karena mungkin dia merasa selain kecapean, dia merasa ada kurang begitu bugar dengan kondisi dia. Ya, sebenarnya tidak cedera, kalau bisa dikatakan dia cedera, dia bermain 90 menit. Seperti di belakang saya ini pertandingan dia yang saya saksikan ulang, ya, ketika bermain melawan Valeranga di kompetisi liga tertinggi di Norwegia. Dia menjadi bagian terpenting untuk gol pertama dari Viking ke gawang Valeranga, ada gol bunuh diri. Sain bermain full, tidak diganti, tidak bermasalah sepanjang pertandingan. Kalau dia bermasalah, pasti pelatih Morten Jensen, pelatih Viking, akan menarik dia. Tapi dia full, bahkan sampai habis pertandingan dia tidak ada tanda-tanda bahwa dia cedera, tapi mungkin kecapean. Dan dia merasa mungkin ada nyeri-nyeri sedikit di kakinya. Sehingga di saat dia bersiap untuk berangkat ke Indonesia, ini yang membuat dia tidak nyaman. Ya, mungkin dia takut juga kalau sampai memang dipaksakan untuk berangkat dan akhirnya dia mengalami cedera. Ini juga untuk bisa bermasalah juga dengan klubnya, dia tidak akan tampil karena klubnya lagi bagus-bagus saat ini. Sedang memimpin klasemen di liga tertinggi di Norwegia, Viking, yang berbeda 1 poin dengan Bodo Glimt. Dan ini suatu pencapaian yang luar biasa yang dilakukan oleh Sain Patinama bersama dengan Viking. Nah, jadi itu, sehingga dia menyurat. Dia pasti sudah mengirim menyurat kemarin, langsung mungkin ke STY, ke PSSI, bahwa dia mengurungkan itu, niat untuk ke bandara dan langsung menuju ke Indonesia. Nah, kita tidak tahu ya bagaimana perkembangan terakhir, tapi dia sudah menyurat bahwa dia tidak jadi berangkat. Kalaupun menyusul, waktunya sudah mepet. Ya, kalau dia menyusul misalnya hari ini atau besok, tidak mungkin lagi waktu buat dia. Jadi memang sangat disayangkan ketika orang berharap bahwa dia bisa main, tapi dia mengurungkan ini. Jadi sekali lagi ya, menurut saya dia tidak cedera parah. Bahkan dia tampil luar biasa dalam pertandingan Sabtu kemarin. Dan hanya Sandy Walsh ya, yang bermain di Mechelen, Belgia, yang menuju ke Indonesia dengan Marcelino. Karena Sandy ini perlu untuk bermain. Sandy belum pernah mendapatkan jam bermain di tim nasional. Dia akan mengawali debut bersama dengan Turkmenistan. Semoga Sandy ini baik-baik saja, tidak juga mengalami cedera, bahaya. Karena selain Sainnya yang tidak bisa bergabung, kemarin itu ada berita juga bahwa 2 pemain kita yang dipanggil tim senior juga bermasalah, cedera. Dimas Derajat, striker dari Persikabo, dan juga pemain yang serba bisa bermain di gelandang sayap dan juga bermain di bek kiri, Yance Sayuri. Ya, padahal kalau bicara dengan Yance Sayuri, kemarin ketika bermain imbang di Liga 1 melawan PSS Sleman di Magowo Harjo, dia mencetak gol pertama untuk PSM sebelum berakhir dengan 1-1. Ada Fiskara yang membuat gol balasan dari PSS Sleman.
Namun di menit 66, Yance Sayuri ini bermasalah. Mungkin dia melompat duel dengan Jonathan Bustos dari PSS Sleman, sehingga tumpuan kakinya jatuh agak kurang bagus. Dia kena dan ditarik keluar di menit 66. Ya, jadi dia ada merasa bermasalah juga dengan kakinya dan mungkin kena hamstring juga. Tapi kita tidak tahu. Ini masih dikontrol oleh tim medis dan tentunya dari PSM Makassar. Nah, setelah dia kemudian Dimas Derajat juga kena hamstring di paha kanannya. Nah, dia tidak meneruskan pertandingan, ditanduk keluar di menit 40. Sehingga pelatih Persikabo Aji Santoso ini harus bisa mengambil satu tindakan cepat untuk menarik dia dan digantikan oleh Yandi Sofyan kalau nggak salah ya. Karena kalau melihat memang cederanya ini perlu untuk mendapatkan penanganan serius. Ya, sayang kalau Dimas Derajat tidak bisa bermain. Berarti sudah ada 4 pemain yang tidak akan ikut. Karena sebelumnya kan ada Yakob Sayuri juga, saudara dari Yance Sayuri, pemain PSM Makassar, yang tidak bisa datang bergabung, ya sudah menyurat dia tidak bisa bermain. Sebelum ada kabar yang saya dapatkan subuh, bahwa Sain Patinama itu mengurungkan, ya, tidak jadi untuk berangkat. Ya, itu saya pikir ini faktor, saya pikir dia ya tidak cedera berat. Ya, kalau melihat, kita lihat bagaimana peranan dari seorang Sain Patinama. Ya, kita lihat sebentar ini. Ini bagaimana dia bermain dengan sangat luar biasa, overlap yang bagus ya, memberikan crossing dan terjadi gol bunuh diri dan dia tampil oke. Ini bagaimana? Ini Sain Patinama, ya. Crossing dia yang luar biasa, ya. Ini dia, Sain Patinama, ya. Luar biasa kalau melihat dengan penampilan Sain sepanjang pertandingan. Bola selalu dari sisi kiri atau pertahanan sebelah kanan lawan. Dan dia menjadi bagian utama terpenting yang selalu diandalkan oleh Morten Jensen, pelatih dari Viking. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Berarti kalau ya sudah pasti ini kalau Sain tidak bermain di kiri itu sebenarnya ada Yance Sayuri juga. Nah, praktis STY hanya punya Edo Febriansa, pemain dari Persib Bandung di posisi kiri. Ya, karena Pratama Arhan kan sudah di switch pindah ke U23. Ya, akan bermain di Solo. Nah, sekarang berarti tinggal bagaimana STY memanggil, harus menyiapkan 4 pemain lagi untuk mengganti. Karena ada 24 pemain yang dipanggil, tinggal 20 sekarang. Ya, apakah ini akan ada penambahan? Saya pikir perlu, karena ini 4 pemain yang bermasalah. Nah, kita bisa lihat juga perkembangan Dimas Derajat dan Yance Sayuri yang terakhir kemarin cedera di Liga 1. Ya kan, karena Dimas ketika melawan Dewa United dan juga berakhir imbang 1-1, ya juga bermasalah. Nah, kita akan tunggu nantinya perkembangan ke depan. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.